Bu Wati, kan kita baru dapat kabar ya, baru mengetahui bahwa banding dari Fatedi Pardiana dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi ya, Bu. Mungkin itu Ya, seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan putusannya kapan, di hari apa, dan bagaimana, Bu? jadi gini, kemarin itu kan saya cek ini email ya, cek email. Jadi awalnya dapat pemberitahuan terkait putusan banding tanggal 23 Juli kemarin. Nah, pas saya buka itu di aplikasi IKOT ya, karena sekarang itu kan sistemnya online. Nah, saya dapat ada amar putusannya. Itu diputus itu terhitung hari Senin, tanggal 21 Juli. Nah, jadi saya pun baru tahu kemarin ya dari putusan pengadilan tinggi itu di tanggal 21 sebetulnya tanggal 21 putusannya. Itu, Mbak. Bu, mungkin alasan dari pengadilan sendiri mengabulkan eh, hasil banding tersebut apa Bu mungkin Bu? Oh, jadi pertimbangannya itu kan menolak ya, atau istilahnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Bandung. Tidak sependapat karena apa? Karena putusan Pengadilan Agama Bandung itu baru memeriksa terkait eksepsi, bukan ke pokok perkara. Jadi dalam pertimbangannya itu eksepsi itu seharusnya ditolak karena ini tidak ada kaitannya dengan bahwa ini harus diajukan dalam bentuk permohonan atau gugatan. Tapi ketika ada permasalahan kontensius atau permohonan yang melibatkan lawan, itu tetap diperiksanya harus diperiksa secara apa istilahnya menyeluruh. Jadi ada rangkaian replik, duplik, jawaban, pembuktian dan lain sebagainya. Jadi tidak melihat apakah itu bentuknya permohonan, gugatan atau pihak penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon, yang pasti itu harus diperiksa. Itu pertimbangannya. Jadi eksepsi dari yang diajukan oleh tergugat atau istilahnya oleh sekarang kan terbanding ya, eksepsi diajukan oleh terbanding, jadi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Ya, karena alasan seperti itu, maka Majelis Hakim akhirnya memeriksa ke pokok perkara. Nah, pertimbangan pokok perkara diperiksa karena berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi bahwa cukup beralasan bahwa Kang Teddy dan Bintang layak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum. Karena di sini kan kami menghadirkan saksi dan bukti surat seperti akta kelahiran, buku nikah asli, ada kartu keluarga dan lain sebagainya. Ini cukup membuktikan bahwa mereka sebagai ahli waris dari almarhum. Itu Mas. Berarti penegasan aja Bu kalau dari saya berarti ini kasusnya yang terkait waktu itu yang penetapan hak ahli waris saat yang waktu itu Iya, dihadiri mediasi itu ya Bu ya sama Rizky Febian dan iya, lain-lain ya Bu ya. iya. Jadi konteksnya di sini kan kita permohonan penetapan ahli waris, jadi tidak melebar atau tidak membahas mengenai gugatan objek waris. Jadi di sini hanya penetapan. Jadi kami minta kepada majelis hakim siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Mahlina Jubaidah. Itu saja sih. Jadi alhamdulillah berdasarkan putusan kemarin ya nomor 183 bahwa dikabulkan yang menjadi ahli waris dari almarhum itu ada 7 orang, yang 4 dari anak pernikahan yang pertama, yang satu Dede Bintang, yang satu lagi ibunya ya yang bernama Utisah dan Kang Teddy sendiri. Jadi totalnya ada 7 ahli waris. Oh, berarti dalam penetapan nama-nama ahli waris tersebut yang ibu kandung itu ibu kandung dari Ibu Lina Zubaidah ya, Bu? Ya, ya. Jadi kalau izin kalau boleh saya bacakan ya di sini jelas bahwa ini kan mengadilinya menyatakan permohonan banding banding diterima. Yang kedua, membatalkan putusan pengadilan agama. Yang ini mengadili sendiri, yaitu menolak eksepsi. Nah, di dalam pokok perkaranya ya, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan pewaris Lina binti Saci meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2020, menetapkan ayah kandung pewaris yang bernama Lina Saci telah meninggal dunia, dan ini yang poin keempat, menetapkan ahli waris dari Lina Jubaidah, yaitu satu Teddy Pardiana,
2 Rizky Febian, 3 Putri Delina, 4 Rizwan Fadilah, 5 Ferdinand, 6 Delina Bintang Aura Putri, 7 Hutisah. Jadi ini menetapkan ada 7 orang ahli waris dari almarhum Rina. Itu sih ininya, amarnya. Itu aja, tidak ada yang lain-lain terkait adanya pembagian harta atau apapun, tidak ada, Mbak. Jadi lebih ke siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum. Itu aja. Untuk penegasan berarti untuk objek memang belum ada pembicaraan gugatan arah ke sana ya Bu. Untuk objek-objek harta Iya, iya. waris. Jadi memang dari awal itu kami niat tidak mengajukan objek warisan. Jadi kami ajukan itu hanya penetapan ahli waris. Karena apa? Ya, saya ulas lagi, saya buka lagi bahwa di tahun 2024 ya. Jadi di 2024 akhir itu dari pihak Rizky Febian ada pengajuan permohonan penetapan ahli waris ke PA Cikarang. Nah, ini bentar. Kalau ini saya ini ada putusannya sih ya. Jadi intinya bahwa di tahun 2024 itu mereka mengajukan tanpa melibatkan atau memberitahu Kang Teddy sebagai ahli waris yang lain gitu kan. Jadi di sini ada kekhawatiran bahwa jika itu ditetapkan berarti kan tidak sah karena ada ahli waris yang lain yaitu Kang Teddy sama Bintang. Nah, ini pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi pun sama ini. Jadi pertimbangannya ini seharusnya memang sudah ditetapkan sebagai ahli waris. Karena apa? Karena ada bukti bahwa pihak mereka ya tadi pernah mengajukan tanpa melibatkan ahli waris yang lain. Itu kan tidak boleh ya. Itu kan penggelapan. Penggelapan dalam arti menghilangkan hak-hak seseorang sebagai ahli waris gitu. Itu bukan lagi objeknya kepada objek waris, tapi lebih kepada siapa saja yang menjadi ahli waris. Jangan sampai yang dua ini dianggap tidak ada gitu, Mbak. Tapi Bu, setelah dikabulkannya oleh majelis hakim, akankah nantinya akan mengajukan gugatan objeknya Bu? Mungkin atau seperti apa Bu? Yang pasti dari Kang Teddy sendiri, saya sudah diskusi dengan Kang Teddy bahwa kami tidak akan mengajukan objek warisan. Ya, tapi kalau memang dari pihak mereka yang mengajukan duluan ya silahkan. Tapi dari pihak kami tidak akan mengajukan objek warisan. Yang pasti dengan ditetapkannya bahwa Kang Teddy sama Bintang sebagai ahli waris, bagi kami sudah cukup bahwa ini menjadi legalitas bahwa Bintang itu sah menjadi ahli waris dari almarhum, itu saja. Tapi respon dari Kang Teddy sendiri setelah responnya ya saya bilang alhamdulillah aja sih. Memang itu ya kalau kita ini sih udah seharusnya ya ditetapkan sebagai ahli waris. Itu Mbak. Jadi responnya ya bersyukur, alhamdulillah. Ya itu aja sih kemarin ketika saya sampaikan.